Shalom, haleluya. Nah, kekasih-kekasih, kalau tadi malam kita sudah merenungkan tentang putus hubungan dengan roh nenek moyang sama dengan sembuh. Nah, untuk yang sekarang, malam ini, putus hubungan dengan roh nenek moyang sama dengan putus kutuk kemiskinan. Artinya, menjadi kaya. Kita tidak terikat lagi oleh roh kemiskinan. Siapa saja yang membangun hubungan dengan roh nenek moyang, dia tidak pernah hidupnya berkecukupan. Kita di sini tidak bicara kaya miskin dalam konteks ini. Meskipun kalau dia membangun hubungan dengan roh nenek moyang, dia bisa menjadi kaya, tetapi hatinya selalu kurang. Tidak pernah cukup. Kaya itu sesungguhnya apa? Tidak kurang. Cukup terus, kapanpun cukup, itulah kaya. Apapun ada padamu, tetapi engkau selalu merasa kurang, dan kurang. Apakah engkau kaya? Nah, bagus sekali di bagian awal tadi, siapa ya? Ada Bu Siana Langkai tadi, seingat saya. Ada dari Tara-Tara, Amiana Mogot, mengutip Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Tidak akan kekurangan aku. Karena kita menjadikan dia sebagai gembala dalam hidup kita. Kita menjadikan dia sebagai Tuhan dalam hidup kita. Kita menjadikan dia sebagai raja dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi anak raja. Kita menjadikan dia sebagai Tuhan. Kita menjadi anak Tuhan. Kita menjadikan dia sebagai gembala. Kita menjadi domba. Diantarkannya aku ke air yang tenang. Dibaringkannya aku di rumput yang hijau. Segalanya cukup dan berlimpah. Itulah sesungguhnya rancangan Tuhan kita. Nah, sekarang rancangan dari roh nenek moyang gimana? Musuh-musuh kita. Apa yang menjadi rancangannya? Mari kita saat ini, yang ada Alkitab, bukalah Yohanes 10, ayat 10. Apa yang menjadi rancangan dari roh nenek moyang, musuh-musuh kita? Sehingga kita menjadi miskin. Miskin itu apa? Selalu kurang, saudaraku. Hartanya berlimpah. Kalau dia selalu kurang, itu orang miskin. Saudaraku. Kekayaan seluruh kota adalah miliknya. Tapi dia mengatakan, aku ingin kota yang lain juga adalah untuk menjadi kekayaanku. Dia menjadi sangat miskin. Dia masih membutuhkan yang lain lagi. Karena kurang, dan kurang. Orang miskin selalu kekurangan. Nah, karena dia kurang, rumahnya sudah 100, tapi dia menginginkan 101. Masih kurang toh.
dia orang miskin. Saudaraku, jika kita menjadikan Yesus sebagai gembala, engkau tidak akan kekurangan. Hatimu pun diperbaharui. Engkau menerima hidup, dan hidup yang berkelimpahan. Mari kita baca Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Nah, sekarang engkau telah membangun hubungan dengan Yesus Kristus Tuhan. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu, karena dia memang benar-benar Tuhan. Tetapi engkau masih punya hubungan dengan roh nenek moyang. Jadi roh nenek moyang juga ada di dalam hidupmu. Dialah yang akan mengambil berkat-berkat Tuhan yang tercurah di dalam hidupmu. Dia datang untuk mencuri apa yang Tuhan berikan kepadamu. Karena apa yang ada padamu dicuri, maka engkau akan kekurangan, engkau jadi miskin. Sederhana jalan ceritanya itu. Engkau menerima berkat dari Tuhan, dia akan segera mengambilnya. Begitu banyak cara yang terbuka bagi roh nenek moyang untuk mengambil berkat-berkat yang Tuhan curahkan. Kita tidak bisa mempertahankannya. Kita tidak bisa menikmatinya. Apa yang Tuhan anugerahkan pada kita. Karena setelah kita menerimanya, segera dia, roh nenek moyang akan mencurinya. Mengambilnya daripadamu. Contoh. Baru saja engkau menerima gaji. Enak ya, baru terima gaji ya. Baru terima gaji. Terima honor atau terima berkat apapun. Ya. Engkau pulang ke rumahmu dari tempat bekerja. Karena pekerjaan itu engkau menerima gaji, upah, atau apapun. Engkau pulang, di tengah jalan, ban mobil gembos. Kok bisa ya? Saudaraku, baru menerima berkat. Ban mobil gembos. Engkau akan mengeluarkan berkat itu untuk apa? Menambal ban. Udah keluar uangnya lagi. Itulah caranya mencuri, saudaraku. Nah, karena tadi ketika nambal ban, ini musim angin atau hujan, engkau menjadi tidak nyaman tubuhmu. Ketidaknyamanan terjadi, seperti mau flu atau apa. Engkau membeli lagi obat-obatan. Berkurang lagi berkat itu, saudaraku.
banyak sekali jalan-jalan yang terbuka bagi roh nenek moyang untuk mencuri berkat-berkat itu, sehingga terjadilah pemiskinan dalam hidup kita, sehingga selalu kita kurang. Nah, kira-kira berapa sudah berkurang itu? Tambal ban berapa ya? Sampai 20.000? Saya nggak tahu ya. Berapa ya? Ya, supaya gampang menghitungnya, kita bulatkan 20.000. Sekarang beli Revagan, berapa lagi, saudaraku? Dan ada ongkos-ongkos lain lagi, apa lagi, saudaraku? Karena agak lama menunggunya, proses perbaikan ban, agak lama menunggu. Kau makan lagi di situ, saudaraku, lapar perut. Padahal di rumah sudah ada masakan. Kau tidak makan di rumah, tapi makan di dekat tempat penambalan ban itu. Habis lagi, makan berapa? Saya tahu, mungkin 50.000. Nanti di total 100.000 berkurang. Belum rasa sakit kepala lagi. Sudah. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia memiliki hak untuk mengerjakan itu karena kita masih membangun hubungan dengannya. Sehingga tidak ada tembok pemisah. Dia leluasa mengambil apapun dalam hidup kita. Lebih-lebih, kalau meterainya menjadi sangat jelas, kita mengerjakan banyak hal yang turun-temurun telah dikerjakan, itu meterai yang sangat jelas. Kita sudah merenungkan itu. Dia punya hak luar biasa untuk mengambil itu. Sehingga kita akan selalu kekurangan. Itu baru karena apa tadi? Ban gembos. Bagaimana kalau ban pecah? Bukankah lebih mahal? Bagaimana kalau ban pecah terus kendaraan terguling? Mahal sekali. Banyak sekali celah yang terbuka untuk musuh-musuhmu. Si dekil, si cemar, iblis, si jahat, mengambil berkat-berkat yang Tuhan curahkan di dalam hidup. Itulah rancangan pemiskinan yang dikerjakan oleh musuh-musuh. Akan sangat berbeda apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan. Mari kita lanjutkan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang. Siapa aku? Dialah Yesus Kristus Tuhan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Haleluya. Agar mempunyai hidup. Dan ini perkataan, ucapan bibir Yesus. Yesus sendiri yang memperkatakan ini. Musuh-musuhmu datang kepadamu dengan tujuan yang jelas, mencuri. Nah, ketika tadi ada ban gembos, ban pecah, apalah yang dicuri?
Ini baru tadi soal karena kita bicara upah kerja. Mencuri duit. Dan yang lebih penting lagi apa yang dicuri? Sukacitamu akan dicuri. Kenapa sih bannya kok begini? Siapa yang tebar paku di jalan? Engkau akan marah. Begitu banyak mobil lalu lalang di situ, tidak yang kena, tapi engkau yang kena. Engkau ganti ban, bawa ke tambal ban, menunggu lama, marah lagi, kecewa lagi di situ. Damai sejahtera hilang, sukacita hilang. Dan terlebih-lebih, dalam perjalanan kembali engkau telah ditunggu oleh anak-anakmu, ditunggu oleh saudaramu, engkau akan kehilangan kesabaran lagi di situ. Banyak hal yang dicuri hanya karena ban mobil gembos. Waspadalah, saudaraku. Itulah rancangan dari roh nenek moyang. Dan ternyata ban gembos di tengah hutan lagi. Apa yang terjadi, saudaraku? Pencurian yang luar biasa. Engkau melintasi hutan itu tengah malam lagi, saudaraku. Kesabaran hilang, kasih mesra hilang. Dalam himpunan keluarga, dalam mobil saling menyalahkan. Dan ternyata di dalam mobil tidak ada lagi dongkrak. Karena dongkraknya baru dipakai untuk keperluan yang lain dan lupa memasukkan ke dalam mobil, dongkrak tertinggal. Sekarang bagaimana caranya melepas ban? Kemarahan muncul lagi. Banyak hal, saudaraku, yang bisa dicuri hanya gara-gara ban gembos. Itulah rancangan dari musuh-musuhmu. Karena kita membangun hubungan dengannya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, pemiskinan ini menjadi target tetap dari roh nenek moyang. Sakit penyakit juga begitu. Pembodohan juga seperti itu. Targetnya memang 3 jalur itu yang selalu dipakai. Nah, jika kita menyatakan putus hubungan kita dengan roh nenek moyang, hal-hal seperti itu tidak akan terjadi. Dan jika terjadi, tangan Tuhan yang dahsyat menolong kita. Dan tidak akan berlanjut pada hal-hal yang lain. Tidak akan berlanjut.
Kalau Tuhan izinkan hal-hal itu terjadi dalam hidup kita, dalam setiap kejadian yang terjadi, supaya kita semakin memuliakan Dia. Dan ketika kita sanggup mengangkat pujian, segalanya akan pulih. Sama kasusnya, dongkrak tidak ada, ban gembos di tengah hutan. Begitu kita berhenti, karena ban gembos, akan datang orang lewat, dan orang lewat itu tidak akan lari terus, tapi dia akan segera berhenti juga, bertanya, adakah sesuatu yang dapat kubantu? Pertolongan Tuhan, saudaraku, tepat pada waktunya. Apakah saudara tidak merindukan hal-hal yang seperti itu? Atau karena di dalam Tuhan segalanya terang, engkau tidak akan lupa membawa dongkrak. Ban cadangan juga dalam keadaan baik. Sehingga ketika hal itu terjadi, engkau dalam puji-pujian mengerjakannya. Buka saja semuanya, ganti. Tidak akan lebih dari 10-15 menit engkau sudah bisa melanjutkan perjalanan karena semuanya indah. Dan banyak kesaksian yang kalau kita mendengar kesaksian itu, mujizat yang luar biasa. Ketika ban gembos dan kau berhenti, begitu menoleh ke kanan, tambal ban. Bannya gembos di tempat tambal ban. Saudaraku, rindukah mengalami hal-hal yang seperti itu? Jikapun terjadi kejadian yang sama, semuanya kondisinya berbeda. Sehingga dengan kejadian-kejadian yang seperti itu, engkau semakin memuliakan Tuhan. Engkau diizinkan mengalami itu. Justru di situ engkau dapat berbagi berkat. Bukan berkat yang ada padamu dicuri. Engkau berbagi berkat pada tukang tambal ban itu. Dia membutuhkan berkat. Tukang tambal ban dari mana dia mendapatkan berkat? Kalau bukan dari tambal ban. Bukan karena dia berdoa untuk banmu bocor, tidak. Tuhan izinkan itu terjadi di tempat itu supaya engkau bisa berbagi berkat untuknya. Bukan karena berkat yang Tuhan berikan kepadamu dicuri oleh roh nenek moyang. Betapa indah hidup kita. Amin, kekasih-kekasihku. Memutuskan hubungan dengan roh nenek moyang sama dengan mematahkan kutuk kemiskinan. Amin. Mari kita mengucapkan syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Yesus Kristus Tuhan. Kembali kami datang mengucapkan syukur atas pembelajaran yang telah Engkau perdengarkan. Kami beria-ria menikmati kebenaran-Mu. Bertambah-tambah pengertian kami tentang apa yang dikerjakan oleh roh nenek moyang yang selalu mengikuti kami karena kami tidak pernah menyatakan putus hubungan. Padahal darah-Mu yang kudus telah menebus kami. Tapi kami tetap bergaul dengan musuh-musuh kami. Pemilik jiwa kami yang lama. Kami mau segalanya diselesaikan.
sebagaimana maksud penebusan-Mu dalam darah-Mu yang kudus. Untuk kami berdiam hanya di dalam Engkau. Tuntunlah kami terus. Kami pun siap mengambil bagian di dalam rancangan-Mu. Hosana hanya bagi-Mu, Yesus Kristus Tuhan, di tempat yang Maha Kudus. Mari bersama-sama kekasihku kita ucapkan. Amin. Haleluya.